Silakan. Sore Pak Ketua dan Bapak Wakil Ibu juga. Saya Faris dari TV1 ingin menanya, sebenarnya target utama atau sasaran dari LPSK sendiri dalam melindungi saksi dan korban di kasus ini tuh siapa dan pihak mana sih sebenarnya yang menjadi urgensinya ya, yang urgensinya tinggi itu pihak mana? Betul sih, makasih. Ya, bisa langsung dijawab mungkin Bu ya. Silakan. Target yang paling penting adalah rasa aman yang tadi disampaikan. Itu dulu. Rasa aman bagi saksi atau keluarga yang memberikan kesaksian. Itu penting. Siapa itu tergantung subjeknya. Tapi rasa aman bagi saksi, siapa saja dalam proses peradilan, sehingga dia bisa mengungkapkan secara benar, secara jujur apa adanya, itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau tadi dikatakan pihak mana, kita tidak bicara pihak mana. Tapi yang paling penting adalah perlindungan itu diberikan adalah memberikan rasa aman. Itu dulu ya Pak. Makasih. Ada tambahan? Jawaban? Oh, iya baik. Silakan. Izin Pak, saya Heru dari Radio El Sinta. Izin bertanya, ini bentuk perlindungannya yang akan diberikan LPSK kepada saksi-saksi itu seperti apa? Terus yang kedua, dari yang Bapak sebutkan tadi, Bapak bilang ada 10 yang akan diberikan perlindungan ya. Apakah ada dari saksi dari narapidana yang kemarin akan mengajukan PK, ada juga atau tidak? Terima kasih. Silakan dijawab Bu Sri. Ya, kalau berbasis pada bentuk perlindungan itu kembali pada tupoksinya LPSK ya, bahwa kami memang memiliki beberapa perlindungan dari hak prosedur, kemudian juga perlindungan fisik, kemudian bantuan medis dan juga psikologis. Itu beberapa bentuk perlindungan. Lalu berkaitan dengan narapidana, sampai hari ini kami belum menerima pengajuan permohonan dari para narapidana. Maaf, ada satu, cuma tapi masih dalam proses asesmen dan asesmen psikologis dan juga penelaahan. Jadi belum sampai pada satu kesimpulan secara resmi. Jadi 10 ini yang sudah diterima ya permohonannya? Penerimaannya itu masih di asesmen ya Mas, masih ditelaah dan belum ada keputusan kami menerima atau tidak. Gitu. Untuk Suroto sendiri? Sama, itu juga posisinya di situ. Silakan, mungkin ada yang lain? Iya Mas. Izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Tia dari Kompas.com. Mau izin penegasannya dari 10 tadi kan disebutkan masih dalam proses ya asesmen. Nah, sudah sejauh mana prosesnya sampai saat ini Bu, mengingatkan dihitung sampai tanggal 10 Juni, berarti sudah ada yang bergulir dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, sudah sejauh mana prosesnya, dan mungkin bisa agak diperjelas sedikit Bu mengenai 10 orang ini dari pihak mana saja, apakah dari pihak Vina saja kah atau dari Eki saja, atau mungkin dari masyarakat sekitar yang dijadikan saksi oleh kepolisian, mengingat ini masih berkembang terus dan ada saksi-saksi baru. Terima kasih. Iya, ke-10 orang ini tentunya karena tadi ya metode kita kan mengajak bicara dan juga berdialog gitu ya dengan korban dan keluarganya, tentunya ya kedua belah pihak dan juga beberapa tadi ya pihak yang mengetahui terkait lainnya, dan semuanya sedang dalam proses assessment, dan tentunya ini yang akan menjadi bahan penelaahan nantinya. Saya kira itu. Ya, silakan Mas. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Munir dari Koran Warta Kota. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana memastikan bahwa para pengaju perlindungan ini itu adalah benar-benar saksi, karena kan mengingat di tahun 2016 atau pada saat persidangan itu ada saksi palsu ya, artinya memberikan keterangan palsu dan dia mengakui bahwa itu atas suruhan. Bagaimana memastikan ini tidak terulang, karena kan apakah ada sanksinya ketika datang ke sini untuk
memohon perlindungan tapi dia hanya saksi palsu. Demikian. Monggo Pak Ketua. Tadi yang saya sampaikan kita harus cermat dan hati-hati, gitu ya. Itu maksud saya adalah itu. Kemudian rasa aman itu penting. Rasa aman, rasa nyaman, bebas memberikan keterangannya itu penting sehingga prosesnya memang perlu waktu yang bahkan asesmen psikologis saja itu mesti tidak bisa dilakukan secara cepat ya, karena para pihak diperiksa karena kepentingan penyidikan dan sebagainya. Apapun hasilnya nanti akan kita putuskan. Jadi beberapa langkah itu lah yang memerlukan waktu. Kalau tadi dikatakan bagaimana dengan keterangannya yang sudah dan dulu, ya, itu kan ada proses lain, ya. Proses lain. Kita fokus pada upaya pemberian perlindungan atas keterangan saksi-saksi tadi dan atau keluarganya. Kalau memang perlu bantuan medis atau psikologis, ya akan kita berikan. Tentu juga berikan hasil. Silakan. Setelah ini Mbak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, Ibu, perkenalkan saya Fahmi dari tribunnews.com Bapak, Ibu. Izin mau bertanya terkait Ibu, Bapak, perkembangan dari apakah satu orang ini juga termasuk dari 10 orang ini atau seperti apa? Dan izin lagi, apakah satu orang ini dari pihak Vina atau dari pihak Eki yang mengajukan perlindungan? Izin itu aja mungkin. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo Gus. Ya, satu orang itu masuk dari 10 itu. Mas dari 10. Ya, satu orang itu masuk dari 10. Intinya itu. Dan dari pihak mana gitu ya, apapun masalahnya kita tidak mengklasifikasi pihak mana. Karena proses juga masih berjalan, proses penanganannya dilakukan oleh penyidik juga masih berjalan. Ya. Jadi intinya satu orang itu adalah bagian dari 10. Satu orang yang dulu telah disampaikan oleh LPSK, oleh Susi dan teman-teman yang lain. Dan saat ini, ya, posisi kemarin itu masih harus dilakukan lanjutan asesmen psikologis. Ya. Izin Pak, mungkin untuk prosesnya sendiri membutuhkan waktu berapa lama ya Pak untuk penelaahannya sendiri? Apakah ada kesulitan tersendiri makanya membutuhkan waktu agak lama mungkin atau seperti apa? Izin Bapak, mungkin penjelasannya. Sepanjang keterangan-keterangannya clear, kemudian juga hasil asesmennya juga sudah kita terima, gitu ya. Dan keterangan atau dokumen atau informasi dari penegak hukum juga kita terima, itu akan mudah kita cepat untuk kita putuskan. Mbak jadi bertanya. Silakan. Jadi dari aku aja dari Intes mungkin ada nggak sih dari LPSK sendiri itu sanksi-sanksi yang memberikan keterangan palsu terlebih kasusnya itu kemarin ada yang inisial M dan A gitu. Itu kan mereka memberikan kesaksian palsu itu dari LPSK sendiri ada teguran kah atau seperti apa? Ya itu ada di ranahnya penyidik ya. Kalaupun nanti ada yang mau mengajukan permohonan perlindungan ya kita dalami lagi, begitu. Gitu. Jadi itu adalah pada ranah penyidik, gitu ya. Kalau ada pihak-pihak yang terkait akan mengajukan permohonan terkait dengan ibu Mbak tanyakan, itu tentu ada proses prosedur lain dalam rangka perlindungan. Terima kasih. Monggo Mbak, silakan. Selamat sore semuanya Bapak-Bapak Ibu, saya Valencia dari Kompas TV. Pak, saya ingin bertanya terkait dengan 10 orang yang sudah mengajukan diri untuk diberikan perlindungan dari LPSK. Apa sebenarnya yang membuat dia mengajukan diri untuk diberikan perlindungan? Apakah memang ada tekanan atau ancaman yang diterima dari 10 orang itu, baik dari saksi maupun juga keluarga korban? Lalu kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah dikatakan kan memang dari LPSK sudah bertemu dengan saksi-saksi maupun juga dengan keluarga korban gitu ya, tapi ada beberapa yang mungkin masih
melakukan pertimbangan untuk mengajukan perlindungan, apakah bisa disampaikan kayak berapa banyak atau misalnya masih ada berapa lagi yang masih mempertimbangkan untuk mengajukan perlindungan ke LPSK sendiri? Dan dari LPSK terakhir, apakah masih ada juga saksi-saksi yang perlu ditemui atau dirasa memang dibutuhkan untuk diberikan perlindungan? Terima kasih. Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi setelah tim khusus itu ditugaskan Pak Ketua, dari mulai pertengahan Mei sampai 10 Juni, minimal hari ini sudah ada 10 saksi maupun keluarga korban tadi Pak sampaikan oleh Pak Ketua. Jadi pada prinsipnya mereka itu ada beberapa hal yang kita mau cek secara psikologis, karena beberapa saksi ini memiliki inkonsistensi, makanya hasil asesmen psikologisnya akan membuktikan mereka memberikan pernyataan itu konsisten apa enggak, saling berkesesuaian satu sama yang lain apa tidak gitu, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesaksian ini benar apa adanya. Persoalannya kemudian karena ini kasusnya cukup lama, 8 tahun yang lalu, para saksi maupun keluarga korban juga agak kesulitan mengingat kasus kesaksian ketika kasus ini terjadi pada waktu itu. Jadi itu kira-kira kenapa pendalaman yang dilakukan oleh tim LPSK sampai hari ini masih dilakukan terus-menerus. Kira-kira gitu. Maksudnya apakah ada ancaman atau tekanan dari pihak luar untuk saksi dan korban sehingga akhirnya mereka mengajukan perlindungan ke LPSK gitu? Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan ya, cuma kami masih mendalami lagi karena itu tadi keterangan-keterangan mereka juga masih ada yang tidak berkesesuaian. Jadi kami juga patut untuk lebih hati-hati. Ancamannya kalau boleh tahu dari pihak mana Bu? Belum dikasih belum diberitahukan lebih detail ya, karena ya mungkin itu privasinya dari mereka juga. Ini terhadap saksi atau terhadap korban atau keluarga korban? Dua-duanya, saksi juga, korban juga merasa ada rasa takut juga gitu. Sebenarnya tidak hanya ancaman ya, tapi rasa takut itu juga perlu alasan perlu dilakukan perlindungan. Jadi perlindungan itu selain mewujudkan rasa aman, tapi menumbuh kembangkan yang bersangkutan atau yang dilindungi supaya pede, ya, supaya berani apa adanya yang sebenarnya. Itulah salah satu pendekatan penting yang tadi saya. Lanjut Mas. Baik, terima kasih. Saya Arif dari cnnindonesia.com. Izin bertanya, mungkin agak pengulangan, cuma ingin meminta penegasan dari pihak LPSK. Dari 10 pemohon yang mengajukan perlindungan tadi, apakah benar berarti dari 10 tadi itu ada dari pihak keluarga korban Vina? Dan lalu kedua, tadi disebutkan bahwa ada ketidaksesuaian keterangan dari 10 pemohon itu. Mungkin penegasannya lagi, ketidaksesuaiannya itu antara 10 para pemohon itu, kesaksian mereka, atau tidak sesuai mereka dengan perkembangan perkara yang sudah berjalan dan sedang berjalan. Karena kan ada juga spekulasi publik tentang sepertinya berjalannya kesaksiannya seperti ini dan seperti itu. Mungkin penjelasan dan penegasan ketidaksesuaian itu seperti apa dari 10 pemohon tadi? Terima kasih. Yang dimaksud ketidaksesuaian itu adalah keterangan satu yang lain kan berdasarkan pengetahuannya tentu berbeda-beda ya. Kemudian juga tadi ditanyakan apakah ketidaksesuaian itu terhadap keterangan yang sudah lama atau belum atau yang baru, itu juga didalami. Jadi apapun hasilnya nanti akan kita putuskan kemudian. Indikasi-indikasi keterangan-keterangan yang perlu diperdalam antara keterangan A dan B dan lain sebagainya. Keterangan saja juga tidak cukup, kita kan juga harus mengklarifikasi. Keterangan saja tidak cukup, kita juga perlu mengklarifikasi. Terima kasih. Silakan tambah. Saya tambahkan sedikit.
bahkan ketidaksesuaiannya itu juga dialami oleh terjadi ya, ada satu orang. Misalnya kita pernah bertanya di hari sebelumnya dengan hari berikutnya, kita ulang lagi itu juga sudah bergeser-geser gitu, sehingga kita butuh memastikan kembali, sehingga assessment itulah yang menjadi pijakan kita untuk memastikan kefaktualannya atas keterangan yang diberikan. Ya, Pak, tadi pertanyaan yang keluarga, apakah betul dari 10 itu ada dari keluarga Vina yang mengajukan? Iya, ada. Oke. Ya, sebentar sekali aja. Jadi kelihatannya perkembangan kasus Vina ini istilahnya sudah sering beberapa kali terjadi, begitu Pak ya. Nah, pertanyaan saya, apakah dari LPSK sendiri punya dugaan memang ini akibat dari diskresi yang dimiliki Polri tidak terukur ataupun bagaimana? Sebentar dulu. Dengan adanya revisi Undang-Undang Polri yang sekarang sedang digodok, kira-kira apa yang akan masukan yang diberikan? Karena menurut kita masyarakat ini sudah keterlaluan sekali nih dengan menggunakan